Halo sahabat Daniel Narasi, kembali lagi kita bertemu. Kali ini melanjutkan cerita yang kemarin tentang kisah aku dan Gunung Rinjani. Buat kamu yang sudah bersiap untuk mendengarkan yang lagi bersantai, buatlah serileks mungkin agar nyaman untuk mengikuti cerita ini. Saya harap kalian mengikuti cerita ini, cerita-cerita fiksi maupun non-fiksi. Dan buat kamu yang tidak mau ketinggalan cerita-cerita dari saya, silakan klik tombol subscribe berlangganan dan terima kasih. Melanjutkan kisah tentang kisah aku dan Gunung Rinjani bagian 2. Nah, pagi pun mulai menerangi tendaku karena posisi matahari langsung ke tenda kami. Dan kami pun berencana sebelum melanjutkan perjalanan kembali ingin mandi dulu di air terjun yang airnya hangat, ada juga yang panas. Selesai mandi, kami balik ke tenda lagi, sekalian bawa air buat cadangan. Tak lama kemudian, orang-orang rame sambil bilang ada yang tenggelam. Sontak kami pun lari untuk melihatnya, dan tenggelamnya itu di tempat kami mandi. Semua orang pada nyari, gak ketemu, entah ada orang pintar atau emang nongol sendiri. Itu jenazah nimbil sendiri. Saya pun mendekat dan melihatnya. Alangkah kagetnya saya lihat, wah, ini perempuan yang semalam minta ikan dan ikannya dia lepas sambil bilang, ikan itu kangen ibu. Saya gak mau cerita ke teman-teman, takut mereka berpikiran yang aneh-aneh. Dan kami evakuasi dan kembali lagi ke tenda karena kami jam 1 harus mulai melanjutkan perjalanan. Alhasil molor 1 jam jadi jam 2. Kami pun mulai kembali perjalanan arah pulang menuju Senaru. Selama perjalanan kami awalnya baik-baik saja. Nah, pas kami terpisah sama teman-teman karena ada yang kecapean, jadi kami bagi tim untuk yang nunggu sama yang lanjutin perjalanan. Nah, saya putuskan untuk nemenin teman saya yang kecapean. Singkat cerita, gelap pun sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Selama perjalanan malam, kami selalu diingatkan sama orang-orang yang di camp di jalur, meminta kami jangan melanjutkan perjalanan, bahaya. Dan kami pun memaksa ingin lanjut karena teman kami sudah di depan jalan duluan. Nah, pas di pos 3 tidak ada sama sekali orang atau tenda camp di pos tersebut. Disitulah mulai hal-hal yang aneh, mulai serasa ada yang merhatiin kita terus. Dan saya pun bilang sama teman saya, kita lanjut, takut ke malam. Kami pun melanjutkan perjalanan kami, dan di tengah jalan pas di pos ekstra 3 ada yang bunyi di samping rerumputan. Alangkah kagetnya kami hampir lari. Pas tahu yang keluar ada seekor anjing hitam, dan kami pun lega sekali lihatnya. Selama perjalanan, anjing itu ikutin kami terus sampai pos ekstra 2. Dan anehnya, anjing tersebut gak mau mendekat dan selalu di samping jalur sekitar 2 meter dari posisi kami. Nah, pas di pos 2, kami diikutin dengan makhluk kasat mata. Kebetulan saya bisa melihat dan kami buru-buru melanjutkan perjalanan kami sambil nyalain rokok meski tenggorokan kering akibat air sudah habis. Soalnya kalau saya tidak merokok atau nyalain api, makhluk itu selalu mendekati kami. Kalau sambil ngerokok yang jarak lumayan jauh, tapi bukan seperti jarak antara aku dan kamu yang begitu jauh. Apa sih, lol. Lanjut, kami sampai di pos ekstra 2. Si anjing menghilang tak kemana. Kami cuman sebentar istirahat di pos ekstra 2 itu. Kami pun lanjut. Ada yang gerusak-gerusuk. Pas saya lihat, oh, anjing lagi.
tapi dengan anjing yang berbeda. Kali ini warnanya putih dan anjing tersebut mengikuti kami lagi. Dan sama anjing tersebut gak ikut di jalur, tapi sama seperti anjing yang hitam yang ikuti kami dari pos 3 selalu ngasih jarak. Sampailah kami di gerbang Senaru dan disambut sama teman-teman kami, dan teman kami pun langsung memeriksa kami, dicek kami itu dicek, mastiin kalau kami nggak apa-apa. Dan jarak sampainya kami itu lumayan lama, sekitar 3 jam bedanya. Saya langsung dikasih minum dan saya menanyakan ada anjing putih nggak. Teman saya bilang nggak ada, nggak lihat. Saya pun kaget, kok bisa nggak ada. Dan ada salah satu porter yang selalu bercerita kepada kami bahwa di jalur pos 3 sampai pos 2 ekstra itu selalu diikuti sampai setan korek. Lalu kami pun bercerita selama perjalanan pulang kami dan nemuin hal yang aneh-aneh. Dan porter itu pun meluk kami dan sambil bilang, kalian berani sekali dan selamat. Ya, itulah kurang lebih singkatnya cerita dari saya. Kisah aku dan Gunung Rinjani, karya Muhammad Agustian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dengan cara penyampaian yang kurang rapi, dan ini adalah kisah yang terjadi di tahun 2011 lalu. Ya, buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya, silakan klik tombol subscribe dan berlangganan. Di like, komen saja pendapat kalian. Bagaimana cerita tersebut? Bagus enggak? Cara penyampaiannya saya gimana? Saya akan memperbaiki kedepannya lagi. Ya, sekian dari cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.